Di video ini, gue bukan mau nge-review RTX 5070 polos ya. Karena seperti yang kalian lihat, yang ada di sebelah gue ini ialah RTX 5070 Ti. Video ini juga bukan berisikan review mengenai RTX 5070 Ti, karena gue udah sempat nge-review untuk GPU tersebut. Yang mana di video tersebut, gue bisa menyimpulkan bahwa RTX 5070 Ti ini bisa menjadi alternatif dari RTX 4080 Super jika kalian memiliki monitor 4K high refresh rate dan ingin memanfaatkan yang namanya multi-frame generation. Karena kalau kita bicaranya performance untuk RTX 5070 Ti, performance-nya ini memang cukup identik ya dengan RTX 4080 Super. GPU ini juga sedikit lebih kencang dari GPU Radeon keluaran terbaru, yaitu Radeon RX 9070 XT. Nah, video kali ini tuh bukan berisikan performance benchmark seperti yang kalian lihat tadi ya, beserta dengan geominnya, rata-rata FPS, dan segala macam. Video ini gue lebih pingin sharing aja mengenai DLSS 4. Karena di video review gue belum membahas banyak mengenai DLSS 4. DLSS 4 ini bukan soal multi-frame generation aja, melainkan ialah fitur model preset terbaru yang memang ada di DLSS 4. Jadi kalau kalian belum tahu, DLSS 4 itu sebetulnya nggak eksklusif untuk RTX 50 series ya. Yang eksklusif itu hanya multi-frame generation-nya aja. Karena untuk DLSS 4 sendiri sebetulnya ialah pergantian model dari CNN ke Transformer. Dan sebagai bahan pengujiannya, tentu di sini gue menggunakan GPU dari Colorful, yaitu ialah iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra WOC. Yang mana GPU ini tuh tampil cukup atraktif ya. Ini sebetulnya ciri khas dari Colorful sih. Desainnya dari kemarin-kemarin juga tampilannya itu selalu nyentrik seperti garis-garis berwarna pink, bahkan di sini yang cukup berani ditawarkan oleh Colorful. Lalu tulisan-tulisan yang bentuknya itu kayak graffiti. Dan mungkin akan tepat jika kalian itu mau ngerakit PC yang memang udah ada temanya. Mungkin temanya warna putih, atau mungkin disamain aja jadi warna putih pink. Awalnya gue kira tuh ngelihatnya kalau ngelihat di gambar doang, kayaknya ini cuma 2,5 slot, tapi enggak, ini GPU tuh betul-betul hampir 3 slot dan dimensinya juga cukup panjang. Jadi buat kalian yang berencana untuk rakit SFF, itu kalian ukur-ukur lagi ya casingnya. Salah satu fitur yang ditawarkan oleh Colorful pada kartu grafis seri iGame Ultra WOC ini ialah tombol one click OC di bagian belakangnya. Yang mana sebetulnya tombol ini tuh gua rasa lebih baik kalian aktifin aja mode turbonya, karena dengan mengaktifkan si one click OC ini, kalian itu mendapatkan tambahan clock speed 50 MHz lebih tinggi daripada versi reference atau versi Founders Edition. Bedanya sebetulnya nggak terlalu jauh ya, bahkan power limitnya pun bedanya nggak sebegitunya jauh. Fan curve-nya juga masih sama, jadi gue menyarankan sih langsung diaktifin aja. Jadi kalau kita bicaranya konteks performance, seharusnya RTX 5070 Ti ini secara performance itu masih nggak terlalu berbeda jauh seperti apa yang gue review kemarin. Karena kalau gue cek clock speed-nya, ini kalau kalian lihat, clock speed-nya itu nggak ada perbedaan sama sekali ketika gue menjalankan stress test. Yang berbeda hanya di bagian temperatur aja. Untuk GPU temperaturnya ini masih cukup adem untuk Colorful, tapi untuk memori temperaturnya, di sini gue mendapatkan angka 4 derajat lebih tinggi ya untuk Colorful. Mungkin untuk fan curve-nya bisa diatur-atur lagi kalau misalkan kalian pingin mengadjust, siapa tahu sih memori temperaturnya itu bisa lebih adem. Tapi 64 derajat ketika full load memorinya, itu sebetulnya juga dalam kategori adem ya, apalagi ini adalah GDDR7. Jadi sebetulnya masih fine-fine aja, masih aman-aman aja. Kartu grafis ini juga punya RGB-RGB-an di bagian sampingnya ini, dan menurut gua RGB-nya itu cukup ngejreng sekali ya. Kalau misalkan kalian mau atur-atur, kalian bisa menggunakan iGame Center bawaan dari Colorful. Jadi ini nggak bisa disinkron dengan utilities RGB lain. Gue juga sempat ngecek di Windows, itu dia nggak sinkron dengan, kan sekarang di Windows ada ya untuk pengaturan RGB, itu belum sinkron, jadi kalian perlu menginstal si iGame Center-nya ini. Di iGame Center nggak cuma pengaturan RGB-RGB-an, tapi untuk nge-tuning GPU-nya alias melakukan overclocking juga bisa dilakukan dengan si iGame Center ini. Kita kembali membahas untuk DLSS 4 ya. Untuk DLSS 4 ini seperti yang gue bilang sebelumnya, ini tuh nggak eksklusif untuk RTX 50 series aja. Untuk model CNN ke Transformer alias si DLSS 4 ini sebetulnya disupport juga untuk RTX 30 dan juga 40 series. Jadi video gua di sini lebih banyak untuk membahas dari model CNN ke Transformer alias dari DLSS 3 dan juga DLSS 4-nya. Perbandingannya seperti apa? Walaupun nanti bakalan ada perbandingan untuk multi frame generation juga.
Nah, sebetulnya DLSS 4 ini nggak semua game itu presetnya ada. Tapi Nvidia melalui Nvidia App-nya sebetulnya udah merilis yang namanya Nvidia DLSS Overdrive. Jadi kalau kalian udah nginstal game, kalian tinggal buka Nvidia App-nya aja dan kalian bisa overdrive DLSS-nya menjadi DLSS 4. Jika gamenya itu memang udah punya dukungan untuk DLSS 3, baru bisa di overdrive ke DLSS 4. Ya meskipun untuk penamaannya di sini bukan DLSS 4 atau DLSS Transformer ya di bagian DLSS Overdrive-nya, tapi ya preset K namanya. Jadi kalian tinggal pilih aja modelnya yang latest gitu ya di bagian super resolution-nya atau ganti ke preset K. Gua rasa cuma itu aja saat ini pilihannya. Gua harap sih Nvidia bisa merubah namanya menjadi lebih mudah, bisa di overdrive gitu ya. Jadi DLSS Overdrive 4 atau DLSS 4 Overdrive atau DLSS Transformer, biar user juga bisa lebih mudah untuk setting drivernya melalui Nvidia App ini. Nah, bagaimana kesan gua untuk DLSS 4 atau DLSS Transformer ini? Gue udah menguji beberapa game, baik itu game yang udah memiliki DLSS Transformer secara langsung di dalam gamenya, seperti Cyberpunk 2077, ataupun di game lain yang mana gue menjalankan ini dengan metode DLSS Overdrive. Di Cyberpunk 2077, gue di sini merasa perbedaan yang sebetulnya kalau dilihat secara kasat mata kayak nggak ada bedanya, tapi kalau kita cari-cari bedanya sebetulnya kelihatan. Di sini DLSS 4 itu memiliki kualitas ketajaman gambar yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih detail menurut gue. Karena di sini semuanya gue menggunakan DLSS dengan mode performance. Kenapa gue menggunakan mode performance semua? Karena dengan mode performance itu biasanya gambar bakalan lebih blur dan untuk tekstur juga itu kelihatan kayak sedikit turun. Tapi dengan DLSS Transformer ini kualitasnya itu bisa sangat-sangat dijaga. Jadi kalau kalian punya monitor 4K, kalian mau pakai DLSS Performance yang mana resolusi aslinya itu Full HD, ketajaman gambarnya juga masih luar biasa bagus sehingga kalian bisa mendapatkan frame rate yang lebih tinggi, terutama kalau kalian nantinya juga mau memanfaatkan yang namanya frame generation. Begitu pula dengan game lain yang memang menggunakan metode DLSS Overdrive ini, jadi DLSS 3 dijadiin DLSS 4. Ini juga ketajaman gambarnya cukup baik. Seperti di The Last of Us Part 1, itu di bagian detail-detail tas, habis itu di bagian background-background, itu semuanya jadi kelihatan lebih tajam. Bahkan gue juga sempat nge-capture ya, untuk bagian detail wajah juga itu gambarnya jauh lebih tajam dengan memanfaatkan si DLSS Overdrive ini, atau jika kalian menggunakan yang namanya DLSS Transformer. Di Black Myth Wukong sebetulnya hampir susah gua untuk ngebedainnya ya, karena di game Black Myth Wukong ini baik menggunakan DLSS CNN dan juga DLSS Transformer atau si DLSS 4, ini dia masih ada kayak grainy-nya gitu, terutama untuk detail-detail kecil seperti ya di baju zirahnya si Wukong atau di bagian rerumputan, pohon, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita teliti lagi detailnya, sebetulnya tetap si DLSS 4 ini memberikan benefit detail yang jauh lebih baik ketimbang si DLSS 3. Yang mana kalau gue bisa menyarankan ke kalian, kalau misalkan kalian bisa overdrive DLSS-nya untuk gamenya, gue lebih menyarankan kalian untuk overdrive aja, karena untuk selisih performance antara keduanya pun hampir nggak ada bedanya. Tapi bagaimana dengan multi frame generation? Jujur aja kalau kalian nggak terlalu merhatiin gimana-gimana, kalau kalian nggak slow motion videonya pun, sebetulnya kalau kalian enjoy the game itu kalian nggak terasa juga sih gue rasa. Ini berdasarkan experience gue sih, gue kalau lagi mainnya biasa aja, gue nggak merhatiin footage, gue nggak screen record, gue nggak slow motion videonya, gue hampir nggak notice untuk perbedaan gambarnya itu seperti apa. Tapi setelah gue slow motion, itu memang sebetulnya ada perbedaan antara kita nggak menggunakan frame generation dan juga ketika kita menggunakan multi frame generation. Yang mana multi frame generation ini terkadang akan ngebikin suatu objek atau gambar itu menjadi seperti flickering, alias kayak kedip-kedip gitu. Tapi karena dia frame rate-nya tinggi di RTX 5070 series, ketika kita mainin itu nggak terasa. Multi frame generation ini gue bakalan enjoy banget pakai, semisal ya tentu base FPS itu memang udah tinggi, yang mana kita bisa manfaatin si DLSS performance tadi untuk mendapatkan frame rate native yang udah tinggi. Dan ketika kita menggunakan multi frame generation, kita bisa memanfaatkan refresh rate monitor kita yang memang udah tinggi. Jadi kalau kalian nggak memiliki monitor 4K high refresh rate at least 144 Hz ya, gua rasa kalian nggak bisa merasakan nikmatnya multi frame generation itu seperti apa, karena yang kalian dapat response time-nya, bukan response time, tapi
PC latency-nya itu nggak berbeda jauh dengan frame rate native-nya. Karena di video gue sebelumnya juga udah sempat diunjukin ya, frame rate native dan juga frame rate dengan multi frame generation itu bisa berimpact dengan PC latency atau bahkan sama aja seperti frame rate native-nya. Jadi kalian kayak nggak ngerasa ini perubahannya di mana. Responnya sama, terus gambar yang kelihatan di monitor juga smoothness-nya itu ya hampir mirip-mirip karena kepentok sama refresh rate-nya. Tapi kalau monitor kalian high refresh rate, itu kalian bisa melihat sebuah gambar yang memang sangat-sangat smooth berjalan di situ. Bukan soal response time atau PC latency-nya ya. Jadi, untuk gua, DLSS 4 ini memang menjadi jagoannya Nvidia saat ini karena untuk AI upscaling ya ini belum ada lawannya, meskipun FSR 4 itu juga udah memiliki kualitas yang cukup baik dan cukup bersaing dengan DLSS. Beda sama FSR 2 atau FSR 3 ya. Tapi dengan adanya DLSS 4, di sini Nvidia untuk metode AI upscaling ya udah satu step lebih jauh daripada si Radeon punya. Dan untuk multi-frame generation sendiri, gue sekali lagi hanya bisa merekomendasikan jika kalian memiliki monitor 4K high refresh rate. Kalau kalian menggunakannya GPU yang kelas betul-betul mid-end seperti 5070 misalnya, gua agak susah untuk merekomendasikan multi-frame generation karena kalian udah mendapatkan base FPS yang lebih rendah, mungkin di bawah 60. Kalaupun mau ngejar 60, kalian harus turunin beberapa preset quality atau beberapa preset tekstur di dalam gamenya. Jadi kalau untuk 5070 Ti, ini GPU sebetulnya masih bisa dipertimbangkan kalau kalian punya monitor 4K high refresh rate dan ingin memanfaatkan high refresh rate dari monitor tersebut dengan adanya si multi-frame generation. Kalau soal harga dari kartu grafisnya Colorful untuk RTX 5070 Ti-nya, mungkin nanti gue bisa tag di video ini untuk produknya atau di kolom deskripsi, semisal kalian mau linknya itu dari Tokped. Menurut kalian gimana untuk DLSS 4? Atau ada dari kalian yang menggunakan RTX 40 series atau 30 series yang udah merasakan DLSS overdrive ini mungkin? Atau kalian memanfaatkan DLSS transformer langsung, contohnya seperti di Cyberpunk tadi? Coba komen di bawah ya, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.